Saya dulunya adalah agen rahasia terhebat di dunia bernama White Sukian. Suatu kali dalam misi perjalanan, saya mengalami luka parah. Hampir ditabrak oleh mobil yang datang dari arah berlawanan. Beruntung Chen Shibao melihat kejadian itu. Dia menyelamatkan saya. Agar identitas saya tidak diketahui orang lain, saya menikahi Chen Shibao dan menyembunyikan identitas saya. Kami membuka warung kecil untuk mencari nafkah. Meskipun begitu, kami tidak kaya. Tapi juga hidup dengan aman dan lancar. Awalnya saya berpikir suami setelah bekerja bisa hidup lebih baik. Tidak disangka dia malah berselingkuh. Bahkan membawa pulang hadiah yang bahkan wanita itu pun tidak mau. Tapi semua ini saya tidak tahu. Diperdaya seperti orang bodoh. Saya yang tidak tahu apa-apa masih terbuai dalam kebahagiaan ini. Tapi saat itu saya melihat berita tentang ketua grup cuan yang mencarimu. Detektif keluarga mengabarkan. Katanya di kota energi melihat liontin berharga milik nona besar. Ada. Pintu gerbang kota bercahaya dipadati oleh orang dari kota. Apakah foto gabungan si putri baik sudah diteruskan oleh Shen Ming? Belum. Foto masih dalam proses pembuatan. Kau bilang, pintu gerbang kota bercahaya dipadati oleh orang-orang yang protes, ya? Pergi, uang dikembalikan. Uang dikembalikan, uang dikembalikan. Uang dikembalikan, penipu. Uang dikembalikan, bahkan pensiunan uang lansia mereka pun dicuri. Kalian semua tidak akan beruntung. Mengumpulkan uang seumur hidup. Bahkan modal pun tidak bisa kembali. Kami harus hidup bagaimana? Kembalikan uangnya. Hakim Yan. Tidak ada yang boleh masuk atau keluar. Aku ingin kalian makan, minum, dan buang air. Ayo lihat seberapa lama kalian bisa bertahan. Mari, aku traktir semua. Siapa kau, Cao Dahan? Berani menghina grup Cahan? Tidak mau main-main lagi? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kembalikan uang yang kalian utang kepada para lansia ini. Semua orang jangan khawatir. Grup Cahan terkenal karena dermawan. Mengumpulkan jutaan orang. Aku akan melaporkan hal ini ke markas grup. Biarkan grup Cahan memberikan penjelasan. Baik. Direktur di kantor pusat setiap hari sangat sibuk. Masih punya energi untuk mencari solusi di sini. Saya akan segera melaporkannya ke kantor pusat. Untuk menghukum pengacau tersebut. Memberikan penjelasan kepada semua orang. Ayah, saya menambahkan osmanthus ke dalam kue, harum sekali. Ayah, coba sedikit. Benar-benar harum. Ini adalah kue osmanthus yang dibuat oleh Ranran. Nona. Apakah kue ini kamu buat sendiri? Iya. Semua kue ini unik. Sayangnya, kalau jatuh ke tanah, jadi sia-sia. Abu, aku ada urusan, jadi aku pulang dulu. Lain kali ingat untuk datang membeliku kue. Ranran. Dia adalah Ranranku. Tuanku. Foto belum dikirim. Jangan terlalu bersemangat dulu. Tidak pasti bisa cocok dengan gadis ini. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk Ranan. Segera investigasi. Paman sudah menemukannya. Dia bernama Shenran seperti putri besar. Dalam 3 tahun dia diselamatkan oleh keluarga Chen dalam kecelakaan mobil. Menikah dengan Chen Shiguo. Chen Shiguo akan mengambil posisi akuntan di Departemen Lin Qichang. Begitu kebetulan. Dia adalah penyelamat hidup Ranran. Naikkan dia menjadi wakil manajer. Sebagai hadiah masuk kerjanya. Ranran hari ini menangkap tikus cemerlang. Menjaga nama baik perusahaan. Beli sebuah villa untuknya. Tidak peduli apakah dia putriku atau bukan. Ini semua adalah yang seharusnya dia dapatkan. Baiklah, bos. Tunggu. Saya akan mengantarkan sertifikat rumah itu sendiri. Kau kemana dengan mobil itu? Saya sudah melakukan begitu banyak untukmu. Kau malah menyuruh istrimu yang baik untuk melapor. Bagaimana mungkin?
Paman. Paman melaporkan ayahmu. Mangkuk nasi saya juga akan hilang. Lagi pula, bagaimana mungkin saya bercanda tentang masa depan kita? Saya sebenarnya semua berencana untuk membawa kalian bertemu ayahku. Ini. Sekarang malah jadi begini. Istrimu yang baik, Hiro-chen, membuat ayahku dimarahi oleh ketua provinsi. Sekarang bahkan masuk ke perusahaan menjadi pertanyaan. Semua karena wanita berwajah kuning itu. Rui, tenang saja. Setelah dia menyiapkan pesta pernikahan, aku akan segera membuangnya. Nanti di depan semua orang. Keadilan dan kasih sayang dalam pekerjaan. Dan juga tentang kita berdua. Tolong bicarakan lagi ya. Kalian sedang melakukan apa? Ibu. Siapa yang menyuruhmu melapor ke teater Cuishan? Hampir saja tidak bisa. Pekerjaan ini tidak aman. Ibu, mereka yang dengan jahat menipu uang orang tua harus dihukum. Jika tidak dihentikan, siapa tahu, nanti kita akan menjadi korban. Menjadi manusia juga harus berakting. Kau wanita ini. Apa yang terjadi? Nona Wu dengan penuh belas kasih memberimu kesempatan untuk meminta maaf. Kau masih berkeras apa? Masa depanku akan hancur karena kau, serigala berbulu domba ini. Ran-ran, apakah ada sesuatu yang terjadi? Barang yang dikirimkan ini datang untuk. Cepat pergi sekarang. Sertifikat properti. Infus. Pak Wu benar-benar luar biasa. Tapi mengapa tidak langsung tulis nama saya di sertifikat properti ini? Ah, ayahku takut kalau kamu masuk ke perusahaan nanti akan disalahgunakan oleh orang lain. Jadi dia menulis nama istriku di sana. Ran-ran jangan marah. Ibu juga berharap aku bisa sukses. Sebenarnya Shibo tidak perlu bergantung pada Pak Wu. Aku juga bisa membuatmu sukses. Aku mengerti, aku tahu. Meskipun kamu adalah anak yatim. Tapi aku tidak pernah menganggapmu remeh. Kamu lihat, untuk berterima kasih atas semua pengorbananmu selama ini. Aku telah menuliskan villa yang diberikan perusahaan atas namamu. Ternyata selama ini semua pengorbananku di keluarga Chen telah diperhatikan oleh Paman Guru. Paman Guru, aku telah salah paham padamu. Bodoh. Ayo. Cepat saja. Aku pergi menangani urusan dulu. Paman, kamu datang mencariku untuk beli kue? Bukan, aku datang khusus mencarimu. Mencariku. Kamu yang paling familiar. Sama dengan pendapatku. Tapi sepertinya jenisnya berbeda. Benar, kamu adalah milikku. Tepat, kamu adalah milikku. Jutaan kekayaan ini sangat penting. Hanya berdasarkan kata-kata dia saja. Itu terlalu ceroboh. Dan foto-foto itu belum keluar. Oh ya, Tuan. Besok ada pesta masuk di rumah Chen. Lin Qicheng dan sebagian besar orang lainnya telah diundang. Baiklah. Kita juga harus pergi. Kokiki telah bertahan selama bertahun-tahun. Akhirnya mencapai puncak. Memiliki bisnis, rumah, dan istri. Hidupnya benar-benar mencapai puncak. Lelaki ini, akhirnya bisa bernapas lega. Shenran juga adalah orang yang beruntung. Menikah dengan suami yang baik. Terima kasih kepada semua orang. Terima kasih semuanya. Mengapa dia bilang suami yang baik dan nasib baik? Semua milikku. Halo, hai. Pak Chen. Kamu memiliki nasib baik. Pak Shen telah mempromosikanmu menjadi wakil manajer di cabang Linyi. Apakah kamu mengatakan Pak Shen akan mempromosiku menjadi wakil manajer? Nanti Pak Shen akan datang secara pribadi. Selamat untuk kalian berdua.
Jangan sampai kehilangan adab. Memikirkan hubungan Shui yang begitu kuat. Bahkan nenek moyang pun datang untuk mengucapkan selamat padaku. Hahaha, tenang saja. Saya Chen Shibo. Bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih. Siapa ini? Belum pernah lihat, tapi dia adalah tuan rumah hari ini. Iya, kamu lihat si penyiar, Nona Wu itu. Berpakaian seperti pengantin. Jangan sampai dia memanfaatkan kesempatan ini. Dia dari Shenyang, orang biasa, kok bisa hadir di acara seperti ini? Cek apa yang terjadi. Iya. Terima kasih sudah datang untuk merayakan saya. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada seseorang. Saya bisa memiliki segalanya sekarang. Tidak lepas dari dukungan yang diam-diam di belakang saya. Untuk orang terpenting dalam hidupku. Aku sudah bilang saja. Boleh jadi sekarang Shibo sukses? Ada seseorang yang mendukungnya. Bukankah itu istrimu Shenran? Selama ini Shenran telah bekerja keras di keluarga Chen. Shibo, kamu memang beruntung. Shibo berhasil dalam karir. Istri penuh perhatian dan cakap. Pasangan muda ini pasti akan bahagia. Saya bisa memiliki pencapaian hari ini. Adalah berkat pengorbanan tanpa pamrih darinya. Dia telah mengorbankan terlalu banyak untuk keluarga ini. Tanpa dia, tidak akan ada saya, Chen Shibo, hari ini. Iya, dia istrinya. Dulu bangun pagi sekali dan bekerja keras untuk mencari uang. Di rumah merawat mertuanya. Juga harus merawat suaminya yang menderita cerebral palsy. Sibuk di dalam dan di luar. Sekarang bisa jadi tuan rumah ya. Mari kita perkenalkan kepada semua orang ini. Dia adalah Shibo, aku datang. Nyonya Wu, Wu Shuing. Kekasihku. Lihat komentar untuk versi lengkapnya. Jadi apa posisi saya menurut Bapak Chen Shibo? Ini? Siapa dia? Mengapa dia menjadi begitu cantik? Chen Shibo, kau itu. Apakah ini salah paham? Siapa sebenarnya istrimu? Bagaimana mungkin? Dia Wu Shui. Kekasihku. Istriku yang paling aku cintai. Apa yang kamu katakan ini? Akulah istrimu. Aku sudah cukup denganmu. Istri cemberut, kalau bukan karena kamu yang terus mengejar. Aku tidak akan menikahimu. Selama bertahun-tahun ini, aku bekerja keras untuk keluarga ini. Bangun pagi-pagi dan berjualan tanpa henti. Mengurus ibu yang menderita cerebral palsy. Merawat ibu dengan penuh kesabaran. Hasilnya hanyalah bayang-bayangmu. Seorang penjual tanpa latar belakang. Tanpa koneksi, ingin menjadi istri wakil direktur. Perusahaan cemerlang. Jangan menilai saya dengan pemahaman sempitmu. Identitas saya. Kamu tidak layak untuk mengikat sepatuku. Selang selingkuh yang tidak tahu malu ini. Sekarang, segera putuskan cinta kita. Apa yang kamu bicarakan? Shui selalu berjuang untuk masa depanku. Dan kamu, apa hakmu untuk menikmati hasilnya? Ran-Ran menungguku mendapatkan pekerjaan. Nanti aku akan menyewa tempat untukmu menjadi ibu pemilik toko. Aku akan membuatmu tidak lagi terkena panas matahari dan hujan. Ternyata yang kau cintai hanyalah keuntungan dan kekuasaan yang bisa membantumu naik. Jangan coba-coba menggunakanku dengan moralitas. Aku akan memberitahumu. Jika tidak karena aku, kau sudah lama dimakan anjing liar. Dan sekarang saatnya kau mundur untuk memberi tempat pada Shuru. Setelah bercerai, aku ingin menikah denganmu. Juana,
Jangan terburu-buru. Ku bilang, aku juga bisa membuatmu sukses dan terkenal. Cerai dariku. Kau akan menyesal. Menyesal? Kau tidak tahu diri seberapa berartinya dirimu? Ah, malulah. Segera tanda tangani perceraian. Ayo ke sini. Aku, Shenran, benar-benar buta. Master Chen. Apa hakmu? Apa hakmu memperlakukanku seperti ini? Aku memperlakukanmu seperti ini? Ada masalah? Apa sih ini? Kamu masih mau memukulku? Saudara Shimo ini benar-benar jahat. Hanya karena melihatmu sukses. Dengan sengaja seperti ini. Menggantung dirimu. 5.000 yuan biaya nafkah. Sudah ditransfer. 10 item tanda tangan sendiri. Pergi sana. Jangan paksa aku pergi bersamamu. Apakah 3 tahun hubungan ini bisa diukur dengan uang? Di matamu. Kekayaan dan status. Apakah benar-benar begitu penting? Apakah hidup ini hanya untuk meraih lebih tinggi? Dan bukankah kamu juga menghargai masa depan kita? Chen Shibei, percaya atau tidak, segala yang kamu miliki sekarang, aku bisa membuat semuanya menghilang. Hahaha, saudara Shibo. Ternyata kesepakatan ini berkat ayahku dan Direktur Shen. Kamu pikir kamu adalah putri kesayangan Direktur? Hilang? Ah! Orang yang seharusnya hilang adalah kamu. Pernikahan bisa dibatalkan. Tapi rumah ini milikku. Sekarang yang harus pergi adalah kalian berdua. Oh haha. Kamu pikir Paman Si dan Paman Huo akan memberimu itu? Bodoh yang menjual diri dan masih berharap mendapatkan uang. Sekali lagi, saya katakan. Anjing betina dan anjing jantan. Segera keluar dari rumahku. Baiklah, memang tidak akan menangis sebelum melihat peti mati, ya. Jadi, buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa yang seharusnya pergi. Aku pikir kamu hanya tergoda sesaat. Ternyata kamu sudah merencanakan semua ini sebelumnya. Orang yang menyelamatkan. Mengganti dengan villa lain tidak berlebihan, kan? Kakak. Wanita jahat itu mencium di dalam mobil. Mereka mencium. Chen Shibao ini benar-benar bukan manusia. Selingkuh dan meninggalkan istrinya. Saudara kandungnya bahkan harus mengawasinya. Itu berarti dia sangat tidak baik. Takutlah dia tidak akan bisa bertahan lama. Benar. Baiklah kau orang-orang. Ternyata berselingkuh dengan operasi sendiri. Saudara Si, kamu ngomong apa? Kamu, Chen Shibei. Hari ini akhirnya aku mengerti. Kamu adalah pria brengsek yang tidak peduli cara. Chen Shimei zaman sekarang. Ayah Dou. Kamu setiap hari bersamanya. Apakah ada yang bisa kamu sembunyikan? Kamu sendiri tahu. Tanda tangan saja, tidak ada yang istimewa. Kakak. Ganti. Aku akan memukulmu. Tidak ada yang bisa mengubahku. Membunuh saudara sendiri. Kamu. Aku akan memukulmu. Kamu meninggalkan istri untuk minta belas kasihan. Tidak tahu berterima kasih. Kamu berani melakukannya. Ada pukulanmu itu. Mencari makan seperti anjing dan kera. Tidak tahu malu. Chen Shiguo dari sekarang. Jembatan kita tetap jembatan. Dan jalan kita tetap jalan. Bu Bibi, kau ini wanita hina. Hari ini beberapa pukulan ini kita habiskan. Bawa air liurmu itu pergi. Akankah kau menjadi lelakiku?
Tuhan, mengapa kau tidak melipatnya dengan baik? Bukankah ini hadiah paling berharga dari orang tua kandungmu? Ham berani lempar cincinku? Hanya senjata pembunuhku. Sebuah barang rusak yang hanya bernilai 200-300 yuan. Aku lempar saja. Apa yang bisa kau lakukan kepadaku? Turun dan lakukan apa? Aku akan memberimu 100 yuan untuk itu. Bayar dengan nyawamu. Mengapa masih tidak cukup? Kalau begitu, saya ikut juga 500. Hahaha. Begitulah, katakan lagi 100 kali. Nyonya ini juga bisa membayarnya. Kalau uangnya, buruan pergi. Jangan nanti kotorin mata pasien, ya. Permata itu bernilai 80 juta. Kamu tidak bisa membayarnya. Siapa yang berani menyentuh anak perempuanku? Aku lihat. Apa ada yang salah dengan si kedua? Orang tua itu, aku adalah wakil manajer dari grup cuitan yang cemerlang. Akan segera melangkah ke puncak. Sementara Lin Qiheng berpikir. Seorang pengantar barang berani mengganggu. Luo, aku baik-baik saja, kamu pergi dulu. HMPH, hanya seorang wakil manajer, kamu berani sesombong itu. Jangan takut, Tuan. Hari ini ada aku di sini. Tidak ada yang bisa merusak satu helai rambutmu. Jika ayah tidak berpisah denganku, dia pasti akan melindungiku. Mengapa surat pemberitahuan kerja ada padamu? Kurir, lihat dengan jelas. Aku adalah bos cemerlang yang selalu kau pikirkan. Shen Changzong. Kepala Shen. Chen Shibo. Ingin kualifikasi kerja. Haha, kamu benar-benar mengira kamu adalah direktur Shen ya? Sembarangan ngomong ingin memutuskan masa depanku? Benar, kualitasnya rendah. Keuntungan tipis. Ingin masuk grup Cui Cai? Kamu tidak layak. Oh, ini mirip dengan saat mantan suamiku baru saja bercerai. HM. Langsung saja menggoda seorang kurir yang bermasalah mental. Sungguh seorang dokter. Diam. Tolong, buang dua orang gila ini keluar. Lihat siapa yang berani. Apa kamu berani? Belum cukup layak. Saya sudah menemukan kakakmu. Segera pergi ke kota Lingqi. Semua orang pergi ke kota Lingqi untuk menyambut nona besar. Apakah kakak akan kembali ke Kyoto atau tidak itu urusan lain. Kapan Shenran mengakui ayahnya? Belum pernah dengar dia punya ayah seperti itu. Giok. Ayah yang ke-8. Bagua ayah adalah menyatu menjadi satu. Ayah. Akhirnya aku menemukanmu. Kau benar-benar ayahku. Ran. Selama ini kau sudah menderita. Mulai sekarang ayah akan melindungimu. Cukup? Kau sudah cukup menyamar sebagai direktur Shen. Kamu masih mau kuliah apa sekarang? Lau Liu merencanakan untuk manajer Wu, supaya dia bisa membongkar kebohongannya. Tua bermuka tebal sampai pada orang yang tepat. Tunggu sampai CEO besar pulang. Kalian berdua tunggu saja. Bersujud minta ampun. Tua bermuka tebal sampai pada orang yang tepat. Tunggu sampai CEO besar sembuh. Kalian berdua tunggu saja. Berharap dengan berlutut. Hei, ayah. Ada yang menyamar sebagai ketua siswa dan mengganggu putrimu. Segera ambil keputusan untukku. Apa? Siapa yang tidak mengenal baik dan buruk?
Berani berkoar di depan Wu Guangping. Bagaimana? Akan segera datang. Lihatlah dirimu yang pengecut ini. Lihatlah si kecil kita. Aku minta kamu buat satu. Terima kasih banyak Tuan Besar. Nyawaku yang penting. Ayah dan anak saling mendukung. Tunggu kesempatan. Wu Guangping. Hari ini meskipun dia datang, dia tetap harus berlutut di hadapku. Berani menghadapi Wu Jing. Wu Jing, apa kamu merasa mati terlalu lambat? Siapa yang berani memakan hati singa? Berani mengganggu putriku? Wu Jing, ayah. Manajer Wu datang. Dia sangat berkuasa di Lianqi City. Shenran dan kakek ini kali ini sudah pasti mati. Dua orang ini benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Berani menantang manajer Wu. Dia bahkan tidak bisa membayar 10 nyawa. Dia adalah ayahnya. Seorang penjahat tanpa orang tua. Seorang yang tidak tahu malu memalsukan diri sebagai dewa. Pak Direktur, itu adalah manajer Wu. Kedua orang ini mengacaukan serangan malam. Terutama yang sudah mati. Dia bahkan merusak surat pemberitahuan. Dan mengancam akan mencabut penerimaan saya. Surat penunjukanmu ini disetujui oleh Direktur Utama Provinsi sendiri. Siapa yang menyetujuinya? Ada apa, Pak Manajer Wu? Apakah surat penunjukan ini benar? Hahaha, tentu saja palsu. Tentu saja itu tipuan. Ayah, jangan takut. Aku akan melindungimu. Bagaimana membedakan antara yang asli dan palsu? Stempel cemerlang di tengahnya akan memiliki kilauan serbuk emas halus. Dan kertas. Kulit sapi putih. Tidak terlihat sedikit pun tanda peringatan. Dapat dilihat. Orang yang membuat kuku ini sama sekali belum pernah melihat segel yang asli. Ini di Shenyang. Lihatlah kamu yang jujur ini. Bergabung dengan penipu untuk menciptakan kekacauan. Wanita ini benar-benar berpikir dalam. Keluarga Chen menikahinya benar-benar sial. Jika perceraian sudah benar, harus diberi pelajaran. Tidak ada dasarnya. Siapa yang tidak memiliki yang kedua? Dokumen yang bersinar pasti ada capnya. Tutup mulutmu. Orang tua, manajer Wu. Kurir ini menyamar sebagai identitas ketua Shen dan meremehkan Anda. Mengancam akan membuat Anda berlutut dan memohon. Sungguh pantas dihukum mati. Hahaha, grup cuiran sangat mengesankan. Ketua Dewan yang Agung ini adalah jenius bisnis yang dihormati banyak orang. Apakah kamu kira ini adalah penghinaan bagi orang-orang di bawahmu? Ayo, orang. Bawa orang tua yang menyebalkan ini keluar untuk membersihkan jalan. Biarkan kamu melihat dengan jelas siapa aku. Mengapa Tuan Shen belum muncul? Orang tua. Hari ini kamu benar-benar menemui masalah. Manajer Wu, orang tua yang tidak berguna ini. Dia berkata kasar. Saya hanya membantu Anda menghukumnya. Saya akan diam saja. Makhluk yang tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda tahu siapa dia? Ayah, dia kan hanya seorang kurir. Bisa-bisanya menanyakan dia, kenapa dia saudaraku. Guangping. Inilah anak perempuanku yang kau ajarkan. Maaf, maaf. Nini. Kau hampir membuat papa malu habis. Cepat minta maaf. Ayah tidak akan minta maaf. Memangnya itu salah Shenran. Bungkam. Aku memohon padamu untuk menghentikan ini. Memohon padamu untuk menghentikan orang bodoh ini. Ren Jingning menangani manajer Wu dengan begitu terkesima. Bukankah dia seorang tokoh besar di grup? Bagaimana kita harus menanganinya? Silakan saja. Karena dia sangat suka mengumpulkan sampah. Biarkan dia melakukannya. Lalu bagaimana dengan ketiga wanita itu? Stempel ini sebenarnya dibawa oleh Ran Ran untuk dicap langsung olehmu sebagai istrimu.
Tak disangka dia bisa sekejam ini. HMH. Jangan pergi, jangan pergi. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Ini. Orang-orang ini selalu memaksa Wu Shui padaku. Ran. Kita sudah saling mencintai selama 3 tahun. Bagaimana mungkin bisa bercerai begitu saja? Ah, beri saya satu kesempatan. Segera saya pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Lepaskan saya. Sekarang, karena semua orang berbicara. Manajer ini tidak perlu bekerja lagi. Di kejauhan, industri yang cemerlang diboikot. Mulai saat ini, kamu akan menghilang di depan mata semua orang. Aku akhirnya bisa bertahan sampai hari ini. Bulat. Kuharap kamu ingat hubungan kita selama 3 tahun sebagai suami istri. Hubungan. Kenapa saat selingkuh lama kamu tidak memikirkan itu? Hubungan. Kenapa saat ibumu memukul dan memarahiku kamu tidak memikirkan itu? Hubungan. Kenapa saat kamu menuduhku dengan yang kamu tidak memikirkan itu? Bicara hubungan denganku. Kau pantas? Ini apa ini? Bunda salah. Bunda salah. Bunda salah. Bunda seharusnya mati. Bunda seharusnya mati. Bunda seharusnya mati nih. Chen Shifu sebenarnya bergantung pada wanita untuk bertahan hidup. Ah. Tidak bisa. Meskipun kamu adalah orang penting di grup. Lalu apa? Saya adalah dewa, posisi yang ditentukan oleh langit. Keluar dari kekuasaan, siapapun tidak bisa mengatasi saya. Oh. Wu Guangping. Katakan padaku, apakah ini cukup untuk memenuhi syarat? Berbohong sampai sekarang masih belum menyadari keseriusan masalah ini? Ran. Kamu bisa membantu aku bicara baik-baik dengan Bapak? Ini semua demi memberimu kehidupan yang lebih baik. Ya, Ran. Sebagai suami istri, kita harus saling menghargai. Ada apa yang tidak bisa diselesaikan? Bawa dia keluar untukku. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Jangan berpura-pura. Apakah kamu tertipu oleh mereka? Mereka berdua adalah 3 penjahat miskin. Bagaimana mereka bisa memiliki posisi yang tinggi? Mereka benar-benar tak ternilai. Aku pasti telah melakukan sesuatu yang membuta matamu. Kau tutup mulut. Istrimu jangan tarik saya ke dalam ini. Semua yang dia katakan tidak ada hubungannya dengan saya. Aku hanya bersumpah kepada langit. Aku setia kepada keluarga Shen. Tidak ada niat lain. Kalau tidak, aku akan mati dengan cara yang mengerikan. Tolong. Beri aku kesempatan lagi. Aku setia. Berapa banyak nyawa musuh yang kudapatkan? Mengganggu kepentingan kelompok. Sekarang tidak bisa lagi. Menyerang kepala simpanse. Aku menjadi miliknya lagi. Rendah hati, hehehe. Tertawalah. Aku kalah, ini adalah putra Tuan Shen. Kau ini sok-sokan. Berdasarkan apa kau menuduh ayahku? Menuduhmu? Kau tidak puas dengan pernikahanmu, ya? Menurutku, tindakan kotor itu juga disebabkan oleh orang lain yang mempengaruhimu. Aku juga korban penipuan, pemuda. Ling Jian, sudah selesai. Mungkin kali ini benar-benar menabrak besi. Siapa yang mengumumkan pengumuman ini? Kembalikan buktinya. Saya punya dokumen di sini. Silakan Anda periksa. Ah. Anak sulung dari grup Cui Chuan juga datang. Biasanya tidak pernah bertemu di tempat miskin seperti ini. Datang untuk urusan kecelakaan. Tidak setia. Inilah akibatnya. Bukan. Duke Shen. Tuan Besar Shen. 2 orang hina ini mengacaukan pesta. Sangat tidak menghormati grup Zichan. Bahkan ayahku tertipu oleh hutan. Dia ditipu sampai berputar-putar. Anda
Sebagai warga, pasti harus memberikan keadilan kepada kami. Duk Shen. Tolong bantu saya, ya. Orang ini demi kepentingan pribadi. Membalas dendam secara tidak adil. Memang tidak sesuai dengan kehendak Ketua Shen. Ingin mengusirku dari cuan cerah. Mungkin dia bahkan bukan orang grup. Tolong laporkan ini kepada ketua. Tidak perlu dilaporkan. Saya adalah ketua yang secara langsung mengangkatmu. Shen Changzong tidak mungkin. Siapa sebenarnya ketua Shen? Orang terhormat setidaknya memiliki tubuh yang terhormat. Meskipun kamu menggunakan cara licik untuk mendapatkan penghormatan manajer Wu. Tetapi kamu juga tidak mungkin tiba-tiba berubah dari seorang pengantar paket menjadi ketua, kan? Tuan Shen yang muda. Segera usir kedua penipu ini dari sini. Bagaimanapun juga, kita harus membahas apakah dia benar-benar pewaris. Haha, tentu saja. Apakah Anda? Tentu saja bukan. Saya sudah tahu kalian berdua yang berbuat onar. Menipu semua orang. Sepertinya Tuan Shen kali ini sudah siap segalanya. Benar, untungnya Tuan Besar datang tepat waktu untuk menyelamatkan situasi. Kalau tidak, kalian berdua hampir berhasil. Shen Ming, maksudmu apa? Kamu. Kau berani memanggil nama Tuan Besar Shen secara langsung? Aku rasa kau sudah tidak mau hidup lagi. Kau berani memukul ayahku? Kau adalah orang yang sudah mati, Shen. Kau berani memukulku demi orang luar? Tahukah kamu siapa yang berdiri di belakangku? Itu Shen Daxiao. Aku sarankan, segera berlutut dan minta ampun kepada Shen Daxiao. Siapa tahu, Shen Daxiao mungkin masih bisa mengampunimu. Aku tidak perlu membungkuk untuknya, dia tidak layak. Baiklah, tante yang berani. Mengapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kamu memiliki semangat seperti ini? Babi mati karena kenyang, manusia mati karena kebanggaan. Kamu tidak salah. Tidak, makhluk mati ini berani menyinggung kami. Masih menghemat tenaga. Biar kamu berlutut. Semua orang miskin. 10 nyawa pun tidak cukup untuk kamu bayar. Minta aku berlutut. Kalian semua tidak layak. Kalian semua tidak layak. Apakah aku, pewaris yang megah, juga tidak layak? Shen Ming, kapan kamu berubah menjadi seperti ini? Aku selalu seperti ini. Jika tidak ada dia, aku sudah lama menjadi pemimpin grup. Aku masih hidup. Pemimpin grup bukan berarti kamu bisa mengatur apa-apa. Aku tahu, kamu hanya mencintai mantan istri dan putrimu. Dalam matamu, aku tak lebih dari kotoran. Kamu bicara apa, Shen Ming? Selama bertahun-tahun, adikmu memang tidak ada kemajuan sama sekali. Kamu diam saja. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Ini semua karena takdirmu. Ayo, tangkap dia. Pandangan yang sempit. Sangat rendah dan memalukan. Siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya? Pandangan yang sempit. Sangat rendah dan memalukan. Siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya? Berdiri di satu garis dengannya. Sama saja dengan melawan kami, Tuan Shen. Saudaraku. Daripada mengkhawatirkanku. Lebih baik sekarang pilih satu peti mati. Izinkan saya mengingatkanmu. Sekarang meminta maaf masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Sungguh besar omong kosong itu. Maksudmu aku tidak akan berlutut padanya. Dia akan menghancurkan keluarga Chen. Kamu berani memukulku? Lalu, apa salahnya memukulmu? Kamu tidak salah. Menghancurkan seluruh keluargamu hanya masalah omongan belaka. Sama sekali tidak menganggap keluarga Shen. Inilah kakak baiknya Basue, Shen Ming. Kamu menggunakan nama Cui Ken. Kamu sangat jahat. Tindakanmu mengganggu pasar keuangan. Sekarang bahkan bergabung dengan orang-orang luar ini untuk menindas Ba. Apakah kamu masih manusia? Bisakah kamu tidak membanggakan dirimu sendiri? Ah, detik sebelumnya masih berpura-pura hebat. Sekarang malah berusaha menjadi kakak untuk Tuan Shen yang mulia. Sungguh memalukan. Jangan terlalu memalukan. Sungguh memalukan?
Jangan terlalu memalukan. Ran, apa yang terjadi ini? Ayah, ini adalah buktinya. Tidak disangka setelah bertahun-tahun aku membesarkan seekor ular berbisa. Tangkap dewa itu. Kirim kembali ke tempat terlarang di Kyoto. Shenming, kamu ini main peran apa? Hahaha, jangan repot-repot. Mereka semua milikku. Mereka semua milikku. Manusia tidak sebanding dengan harimau sejati. Apa yang dia katakan itu benar. Kalian berkilau tanpa perasaan. Seharusnya kamu adalah milikku. Zai, hati-hati. Tidak boleh kamu mengintimidasi kakak ipar yang jahat. Ternyata Alian adalah yang menyelamatkanku. Chen Shibo, kamu benar-benar penipu yang tidak berbudi. Yau, hahaha. Yau, apa kamu bilang saya harus tidak? Tidak boleh kamu, guru, kakak ipar Shenming. Serahkan syaratnya. Aku akan membiarkanmu hidup. Apa kau punya hak untuk menegosiasikan denganku? Kecuali kau tidak mengambil keputusan. Memungkinkan aku menjadi presiden baru dengan lancar. Shenming adalah kakak perempuanmu. Bagaimana kau bisa mengelola Cahan? Bagaimana kau pantas duduk di posisi itu? Shenran telah menghilangkannya dari lebih dari 20 pesanan. Mengatakan bahwa dia tidak memiliki kemampuan atau kontribusi dapat membuat semua pemegang saham menolaknya dengan suara bulat. Kau benar-benar ingin menjadikannya naik ke posisi itu? Tapi sayangnya, dia tidak lebih baik dalam segala hal. Sekarang kamu harus menyakiti diri sendiri. Atau membiarkan penyelamatmu mati keracunan. Tidak. Jangan percayai dia, Tuhan. Kamu sempit hati. Aku justru menyerahkan yang cemerlang padamu untuk menempuh jalan menurun. Kemampuan manusia itu kuat, bukan sedikit. Cukup, dari kecil kamu sudah tidak percaya. Ayo, manusia salju. Biarkan aku membantumu mempercepat. Waktu berpikir, kalian bisa mulai. Kalian bisa mulai. Ayah. Shenming, ini ayahmu. Apakah kamu masih manusia? Tunggu sampai kamu membuat pilihan. Aku pasti akan berhenti. Kamu dan bawahmu. Berani menghalangi mereka. Aku akan segera menghilangkan antidotanya. Menghapusnya. Jangan pernah membuli putriku. Ayah. Shenming, Nini masih muda dan tidak tahu apa-apa. Aku akan membiarkanmu kali ini. Tapi jika kau berani menyakiti ayahku atau siapapun di sini hari ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Baiklah, kasih sayang bapak dan anak. Biarkan aku lihat siapa yang tidak melepaskan siapa. Aku membesarkan iblis ini, dan kau jadi anak durhaka seperti ini. Orang tua ini masih ingin mengakui Tuan Shen sebagai anaknya? Apa kau layak? Kau bahkan tidak layak untuk membantunya mengenakan sepatu. Tangan besar, tangan besar. Tangan besar, ya. Tangan besar, ini adalah kesempatan sempurna untuk menggunakan jurus ini. Kau sudah menimbulkan bencana besar. Pergi. Hahaha. Menyimpan kekuatan, 20. Aku menantikan hari ini. Aku menantikan hari ini. Kalau ada keluhan, arahkan padaku. Jangan lakukan pada Ran. Sampai sekarang kamu masih melindunginya. Ran, cepat pergi. Shenming, jika kamu berani, siksa aku. Buat dia tidak bisa menahannya. Jangan terburu-buru, satu persatu. Shenran. Melihatmu terjepit seperti ini benar-benar membuatku sakit hati. Hahaha. Tahukah kamu bahwa yang berdiri di depanmu adalah agen terkemuka dari malam gelap? Satu dari saudara-saudaranya saja sudah bisa menghabisi serangga-serangga ini. Malam gelap, tundukkan kepala. Yang telah berkontribusi banyak untuk menegakkan kebenaran di pasar keuangan global.
Grup Malam Gelap. Dukungan di balik perusahaan-perusahaan ternama Malam Gelap. Jangan-jangan itu Bai Sukian. Sekarang baru tahu ya? Hahaha, apakah kau pikir aku mudah ditipu? Perempuan yang dibuang oleh keluarga Chen masih bermimpi menjadi Bai Sukian. Aku bahkan bilang Bai Sukian pernah membersihkan sepatuku. Ingin menghina Kakian? Jangan bicara lagi, jangan paksakan dia. Sebentar lagi dia akan mengaku tak terkalahkan. Shen Bin, jika tidak berhenti, itu hanya akan membawa kehancuran. Sungguh sakit parah ya. Sekarang benar-benar tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dibandingkan dengan Tuan Shen, kamu hanya sampah. Hanya sampah. Ya, jangan pedulikan aku. Sungguh. Aku berhutang padamu. Ayah. Shenran. Sepertinya ayahmu sudah tidak lama lagi. Sudah membuat keputusan, kan? Aku menyelamatkan orang bodoh yang setia ini. Atau menyelamatkan orang tua? Kakak perempuan. Main sendirian. Jalan pegunungan. Kamu sedang melayani ayahmu. Harus membuatmu membayar 1000 kali lipat untuk tindakan hari ini. Jangan menakut-nakutiku. Apa kamu benar-benar mengira dirimu adalah Phoenix? Kamu hanya seekor ayam hutan. Sedangkan aku adalah naga sejati. Aku ingin melihat bagaimana kamu membuatku membayar. Bertemu kembali dengan ayah dan anak, ya. Di kehidupan selanjutnya. Hari kehancuranmu adalah hari ini, Siapa yang hari kehancurannya adalah hari ini? Bagaimana bisa? Aku akan pergi lebih dulu. Orang tidak menyerang aku. Jika aku adalah penjahat, maka balaslah 10 kali lipat. Balas 10 kali lipat. Ternyata Kak Qian memang tak tertandingi. Apa yang kau lakukan? Aku adalah ayahmu. Sejak kau mengkhianati keluarga Shen dan bertekad membunuhku dan ayahku. Kita sudah tidak ada hubungan. Pergilah ke dunia bawah untuk meminta maaf. Berhenti. Berhenti. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kamu datang. Pemegang saham sejati adalah perwakilan penting dalam rapat pemegang saham. Memiliki hak untuk memutuskan penerus yang cemerlang berikutnya. Aku datang untuk memimpin upacara serah terima penerus grup cemerlang. Setelah dibahas oleh para pemegang saham utama, penerus telah ditentukan. Zhenlong, kamu bilang apa? Penerus pasti adalah orang yang pernah ada. Bagaimana bisa? Sepertinya pemegang saham ini tidak mengenal Shenran. Penerus sudah ditentukan. Tidak mungkin buruk. Jika Pangeran Shen benar-benar mengambil alih Cahan, kita semua tidak akan bisa lolos, hehehe. Ayah, kamu selalu tidak mengakui saya. Tapi bagaimanapun, pemegang saham melihat kebaikan saya. Mereka mendukung saya. Cahan pasti milik saya. Belum diumumkan siapa pewarisnya. Jangan terlalu cepat senang. Apakah kamu masih berpikir kamu memiliki kesempatan? Saat pemegang saham sejati mengumumkan pewaris, aku langsung memerintahkan mereka untuk meratakan tempat ini. Pewaris harus melewati upacara pewarisan. Siapa yang bisa mengangkat cap direktur grup Cahan? Dialah pewaris. Ini adalah perangkap yang dirancang dengan cermat oleh sistem keuangan terbesar di dunia, grup Darkneck. Hanya pewaris berikutnya dari grup Cahan yang dapat membuka cap yang terkunci. Tuan muda, silakan verifikasi sidik jari Anda. Tunggu. Siapapun bisa mengangkat segel ini. Tentu saja itu terlalu sembarangan dan konyol. Aku juga bisa mengangkatnya dengan kekuatan. Lagi pula, siapa tahu apa yang kalian lakukan diam-diam di belakang. Kalian bahkan tidak mempercayaiku. Kalau begitu, coba saja sendiri. Haha. Memang benar ini adalah malam yang misterius.
Siapa yang baru saja mengakui kembali dirinya sebagai nyonya besar? Aku pernah melihat mekanisme kota ini. Dan aku bisa memukulmu. Bisa memukulmu. Benarkah kau mengira dirimu pewaris? Nona besar bicara sembarangan. Ini adalah alat yang dirancang khusus oleh agen utama. Berani tidak menghormatinya? Bersiaplah untuk beres-beres. Bahkan jika agen utama ada di sini. Aku juga tidak takut. Jika Nona besar tidak takut pada apapun. Pasti ada tempat bagi putri besar di Cemerlang. Tidak perlu mencoba lagi. Dewan besar adalah pewaris Cemerlang. Ranran adalah putri kandung yang saya cari selama bertahun-tahun. Ini adalah sifat asli Cemerlang. Cemerlang tidak akan memberikan kepada yang tidak berguna. Orang yang tidak berguna jangan bicara lagi. Pilihan Wudong adalah bijaksana. Yang dapat diverifikasi oleh pewaris yang sah. Santo sedang dalam proses verifikasi. Verifikasi berhasil. Hahaha. Lihatlah, kakek. Akulah orang terpilih. Anak tuan besar telah membuka mekanisme segel. Dia adalah ketua baru bintang Gemerlap. Tunggu. Jangan berjuang sia-sia lagi. Di luar ada yang lebih hebat. Di atas ada yang lebih hebat. Saya tetap lebih tinggi satu tingkat dari kamu. Adik, kamu masih terlalu naif. Kamu tidak mungkin berpikir bahwa cap ini palsu, kan? Cap ini tentu saja asli. Tapi cap ini adalah pasangan dari liontin saya. Di dalamnya ada lebih dari sekadar pemindai sidik jari yang sederhana. Saya belum pernah mendengar ada dua cap. Namun, pemikiran yang teliti ini sangat sesuai dengan yang diceritakan dalam legenda. Tingkat kedua adalah autentikasi identitas. Kamu masih berjuang meski sudah sekarat, ya? Shendasha segera memukulnya hingga babak belur dan mengusirnya. Shenran, jangan bicara sembarangan, ada harga yang harus dibayar. Anak pilihan surga. Berani bertaruh denganku? Boleh. Aku akan membiarkanmu membuka kotak ini. Jika di dalamnya ada lapisan kedua. Aku akan memakan kotak ini. Jika berani membukanya. Tunggu saja untuk mati. Xia Yue, silakan buka. Pengenalan lapisan kedua. Pengenalan seperti angin. Inilah segel naga dan phoenix yang sebenarnya. Perangkap ini aku yang merancangnya sendiri. Tidak mungkin, siapa sebenarnya kamu? Tuan Bai datang. Salam Tuan Bai Sukian. Tuan, kamu benar-benar adalah agen pertama Bai Sukian. Ayah, tidak peduli siapa aku. Aku akan selamanya menjadi putrimu. Apakah kamu masih mau kembali ke keluarga Xie? Tentu saja mau. Tidak mungkin, kamu hanyalah seorang ibu rumah tangga yang bodoh yang merawat suami. Bagaimana mungkin kamu seorang agen? Diam, anak durhaka. Shenlin mengkhianati harta keluarga. Mulai sekarang, hapuskan keluarga Shen. Usir dari rumah. Tidak ada lagi Pangeran Shen. Hanya Ran. Nyonya besar yang setia pada Ran. Bawa dia pergi. Warga kota gagal. Shenran pulang. Jatuhkan catur jika langkahnya salah. Biarkan dia hilang. Ini diberikan kepada Shenran. Beijing bukan tempat yang mudah untuk tinggal. Tinggal lihat apakah dia mampu menanganinya. Ran, nanti. Setelah sampai di rumah Shen. Aku akan secara perlahan menyerahkan keluarga dan grup kepadamu. Aku punya satu permohonan. Ran, katakan apa yang kamu inginkan, aku akan setuju. Sementara ini, aku belum ingin menerima grup cuicuan. Pasar keuangan sedang kacau. Aku ingin pergi ke ibu kota untuk mencari akar masalahnya. Ayah, berikan aku 1 bulan lagi. Dalam 1 bulan, saya pasti akan menyelesaikan tugas ini. Keadilan dan kebenaran tidak akan pernah absen. Anakku sudah tumbuh besar. Dia memiliki pendapat sendiri.
Bawa dia bersama. Ini bisa mewakili grup cemerlang. Dia juga merupakan pendiri para senior cemerlang. Jika menemui masalah sulit, bisa dipukul sedikit. Baik. Selanjutnya adalah Festival Es Tulang Giok. Makhluk langka di dunia hahaha. Usia 20 tahun. Kau, Ye Xiaomei. Hahaha, harga awal 100.000. Aku tawarkan 150.000. 150.000 sekali. 200.000 hahaha. 200.000 sekali. 300.000. 300.000 sekali. 300.000 dua kali. 350.000 hahaha. 350.000 terjual. Ah, lepaskan aku. Lepaskan dia? Tempat ini benar-benar tempat yang menguap. Datang lagi satu yang merangkul. Masih seorang gadis cantik. Satu diserahkan ke ruang istirahat. Agar aku bisa menikmati dengan baik. Hahaha. Terus saja. Saya akan pergi duluan. Kau berani menggunakan obat bius. Cara licik seperti ini. Untuk bertahan di lingkaran ini. Sedikitnya harus membawa. Gadis pemberani. Berani menunjukkan diri sendirian. Gerakannya bagus. Apakah kota ini tidak memiliki operasi membersihkan sampah di jalan? Kau maksudnya, mereka mengirim seluruh satuan agen operasi night gelap untuk tugas ini? HNGH. Sejompol anak-anak kecil berhayal. Mengendalikan pasar finansial. Membatasi premi penurunan harga. Inilah realitas dari keuangan. Siapa yang berani bicara tentang keadilan di depanku sudah lenyap hehehe. Keluarlah. Kalau ada sesuatu, hadirlah kepadaku. Seorang wanita lemah datang menyelamatkan seorang wanita yang tak berdaya. Siapakah kau? Cukup omong kosong. Diam dan cepatlah. Berani melakukan itu di bawah sinar matahari. Sangat maju. Aku ingin tahu siapa sebenarnya di balik lelang ini. Aku juga ingin tahu. Siapa sebenarnya yang ada di balik layar? Bermain tebak-tebakan denganku. Berikan dia satu kesempatan terakhir. Tunggu sebentar. Dia adalah orang baik. Semalam ada selembar kertas yang dilemparkan ke dalam penjaraku. Di atasnya tertulis bahwa orang yang memotret saya akan menyelamatkannya. Dia adalah penyelamatku. Tolong bebaskan dia. Ksatria Kegelapan, urutan 13. Menyambut kota dengan harapan. Uang-uang. Saya mulai menyusup ke dalam lingkaran keuangan Kyoto sejak 2 tahun lalu. Secara bertahap saya mendaki hingga ke posisi sekarang. Hanya saja saya belum pernah melihat orang-orang di balik sistem keuangan yang besar ini. Gadis-gadis seperti mereka. Saya selalu membantu setiap kali. Setelah lelang selesai, saya memberikan mereka sejumlah uang. Agar mereka bisa pergi jauh. Kamu pikir saya akan percaya omong kosongmu? Berani-beraninya mencemarkan nama dan mendiskriminasi pemegang polis. Mati. Berani mencemarkan nama baik, pelaku diskriminasi mati. Lencana dan pola ini hanya diketahui oleh orang-orang di daftar. Kian-kian, lihat ini. Telah menyelinap selama 3 tahun. Tidak ada sedikitpun informasi tentang dalang di balik layar. Masih terdaftar di urutan 13, sepertinya saya harus merapikannya suatu hari nanti. Chenji ya, air keruh di sini memang saling terkait. Berdasarkan pengamatan saya, yang memimpin lelang kali ini adalah Wang Dong dari grup Rongxin. Kak Qin, lihat ini.
Desain seperti ini benar-benar seperti penjara yang besar. Begitu sulit untuk membuka pintunya. Tolong, tolong kalian, selamatkan adikku. Adikku ada di tangan Wangsi jahat. Kau punya seorang adik. Adikku bernama Ye Xiaoli. Kami dulunya adalah keluarga Ye yang terkenal di kota. Karena kesalahan investasi, kami mendapat hutang semalam. Dia tertarik pada saudara perempuanku. Dia membuatnya berhutang. Ini masih belum cukup. Dia malah menaikkan harga dan membawanya pergi. Mengapa dia membawanya pergi? Untuk lelang permukaannya seperti rekreasi di taman. Sebenarnya itu adalah untuk menyampaikan pesan. Merusak pasar keuangan. Kamu tenang, aku pasti akan menyelamatkan saudara perempuanmu. Tentang Emer Wang. Saya datang langsung. Kenapa berhenti? Tadi sepertinya ada suara. Suara apa sih? Kalau ada suara juga itu suara perempuan, cepat ikuti. Haha, teriak apa? Meskipun teriak sampai tenggorokanmu sakit, tidak ada yang akan menolongmu. Ahahaha. Tolong, tolong. Kapten. Tolong. Keluarkan dan lelang. Dengarkan baik-baik. Hahaha. Ha. Haha. Xiao Li. Sudah berpikir dengan jelas? Kamu mengikuti saya. Atau seperti kakakmu yang tidak tahu diri itu, terjebak di bawah pria yang tidak dikenal? Bangsat. Saya suka perasaan berkacamata ini. Hahaha. Hahaha. Keamanan. Keamanan. Dua keamanan sampah itu bahkan tidak bisa menemukan saya. Apa mereka bisa mengalahkan saya? Apa yang ingin kamu lakukan? Siapa orang di atasmu? Di mana kamu menyimpan daftar rekanmu dan uang kotor itu? Kau si ksatria gelap. Pinjamkan aku kepala itu. Selama 10 tahun ini di samping Tuan Muda, tidak ada. Tidak ada sinkronisasi. Aku juga tidak tahu. Uangku ada di rumah villa yang mahal. Aku akan memberitahumu sekarang. Siapa yang masih bertanya tentang villanya? Kodenya? Alamatnya bisa langsung diketahui. Mengenai kata sandi. Ada teknologi tinggi. Siapa yang tahu trik apa yang dia bisa lakukan? Ayo, aku bawa kamu keluar. Lalu bagaimana jika dia bangun? Dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Ayo. Wusi. Hahaha. Ayo. Kenapa kamu?
Nanti baik-baik saja dengan adik. Terima kasih kalian. Pergi hancurkan harta dan jaringan sosial Wang Wu. Serahkan padaku, tenang saja. Bisa bekerja sama dengan Qian. Tidak ada penyesalan seumur hidup. Sampai jumpa. Semua sudah dibersihkan. Haha. Orang yang belum kami temui sudah memberikan kejutan besar ini untuk kita. Apakah ini harus saya tampil langsung? Ayah. Ran. Ayo cepat lihat apakah ada orang yang kamu suka. Kalau ada, ayah akan ambilkan untukmu. Ayah, saya baru saja kembali tidak lama ini. Saya masih ingin lebih banyak menghabiskan waktu denganmu. Hahaha, baiklah. Jadi kita tidak akan memilih dulu. Tunggu 1 bulan lagi ya. Perayaan 100 tahun yang cemerlang. Saat itu orang-orang penting akan datang. Saat itu ya, ayah akan memeriksa karakter kita dengan baik. Bagaimana? Air yang baik tidak mengalir keluar. Acara seperti ini adalah hak saya. Hahaha. Dengar-dengar, hari ini putri besar keluarga Shen kembali. Perayaan ulang tahun kali ini juga untuk memilih suami untuk Nona. Dengan penampilanku ini, menyihir Nona tentu bukan masalah. Kau di sini ngapain? Ibu ditinggalkan dan tinggal di rumah keluarga Shen. Nona bahkan tak meliriknya. Bahkan menganggapnya sebagai kerabat dari luar yang menjijikan. Kau berdiri di sini benar-benar menjadi aib bagi keluarga Shen. Penglihatan ilahi. Ini adalah pertama kalinya sepupu datang ke kehidupan cemerlang. Jalannya tidak familiar. Paman Shen meminta saya untuk membawa sepupu saya berkeliling. Di depan Nona adalah ruang perjamuan. Hei, Xiao Xin. Saya tidak bisa. Saya mengandalkanmu. Nona, saya adalah anak sulung keluarga Zeng. Zeng Tianyan, untung saja. Nona benar-benar seperti ikan yang tenggelam dan burung yang terbang. Menutupi bulan dan membuat bunga malu. Cocok sekali untuk saya. Seperti pohon giok yang anggun. Tampan dan menawan. Entah apakah Nona ada niat untuk menikah dengan saya? Tangan Nona hampir terjepit olehmu. Belum juga cepat-cepat lepaskan. Nona saja tidak berkata apa-apa. Kamu seorang asisten kecil juga sudah cukup. Menghina saya sama saja dengan menghina masa lalu. Mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang lain. Inilah didikan keluarga Zeng. Tampaknya keluarga Zeng juga tidak lebih baik. Apakah kamu berani membicarakan keluarga Zeng yang rendah itu? Ini adalah tempat keluarga Shen. Nona juga ada di sini. Sebaiknya kamu lebih menghormati diri. Seorang yang tak dikenal dari keluarga Shen berani merangkak di atas kepalaku. Nona, apakah Anda belum tahu? Dia adalah anak haram yang lahir dari Shen Yian, yang selingkuh dari keluargamu. Baiklah. Perbuatan tercela seperti ini sudah menyebar di Kyoto. Pesta segera dimulai. Ayo masuk dulu. Saya tidak akan mempermasalahkan kalian untuk sekarang. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kamu adalah orang dari keluarga Shen. Bagaimana bisa dia dibuli? Dia adalah pewaris pertama keluarga Zeng. Sedangkan aku hanyalah anak luar yang tinggal di keluarga Shen. Meskipun setengahnya adalah orang Shen. Tapi tidak memiliki kekuasaan. Terima kasih atas bantuanmu tadi. Sama-sama. Aku sudah tinggal di keluarga Shen. Sudah menganggap ini rumahku sendiri. Keluarga Shen adalah tempat bergantungku. Saya seharusnya sejalan dengan keluarga Shen. Tapi kamu berbeda. Kamu memiliki hak atas kebebasan. Tidak seharusnya kamu diintimidasi karena statusnya. Ingatlah,
Tidak ada perbedaan kasta di antara manusia. Tidak ada juga perbedaan antara tinggi dan rendah, kaya dan miskin. Nona, silakan ke sini. Tidak tahu, apakah rencana keluarga Nona adalah 3 laki-laki dan 1 perempuan atau 5 laki-laki dan 2 perempuan? Tuan muda ketiga, saya baru saja mendengar bahwa Zimo menghina kamu. Saya minta maaf atas namanya. Tuan Zeng, saya baru tahu bahwa Zimo telah menyinggung Anda. Saya minta maaf atas namanya. Jadi hari ini semua pengeluaran Anda di Cuiran akan saya tanggung. Tante Shen sangat murah hati. Kalau begitu, saya tidak akan menolak. Bergelut di keluarga Si. Bahkan tidak punya sedikit pun hubungan pertemanan. Tidak heran selama bertahun-tahun tidak memiliki tempat di keluarga Shen. Apa yang Tuan Zeng katakan benar. Apakah ini adalah Nona Shenran yang baru saja kembali? Ya, datanglah. Ranran, aku akan membawamu. Mari kita lihat Cuiran. Dan aku juga. Tenang saja. Dia ibuku. Dia adalah kakak Shenshu, berbeda ibu. Jangan khawatir. Ibu pasti akan merawat sepupuku seperti putri kandungnya. Oh iya. Tamu datang adalah tamu. Ada beberapa kue di sana. Aku akan membawamu ke sana. Memang dari daerah kecil. Tidak bisa tampil di depan umum. Bahkan etika dan kesopanan paling dasar tidak tahu. Ibu, putri kecil baru saja dikenali. Belum belajar. Kalau tidak tahu, ajari. Sampai gereja. Tidak apa-apakan. Itu tanganmu. Saya adalah asisten kehidupan Nona besar. Hamba ikhlas. Menjaga tugas. Tidak menjalankan tanggung jawab. Tadi dia menginjak sepatu saya sampai kotor. Kau bantu dia untuk membersihkannya. Pokoknya begitu. Oh, lihat apa sih? Oh, lihat apa sih? Ah ah ah, sekarang bukan hanya sepatunya yang kotor, tapi juga orangnya. Saranku, pulang lebih awal barengan. Cepat bantu aku bangun. Cepat. Apa yang terjadi? Ran-Ran tidak apa-apa kan? Yin Zeren akan menjadi pewaris berikutnya dari Chahan. Siapa saja yang tidak menghormati orang-orang publik dan Chahan akan mendapat masalah. Nyonya Shen mengumumkan pewaris setelah kembali. Sepertinya dia memiliki latar belakang yang kuat. Ya, sepertinya kali ini keluarga Shen akan bangkrut. Anak itu benar-benar tidak memiliki kesempatan lagi. Aku juga tidak mengerti apa yang disukai gadis kecil itu. Ikuti saja saran Tante Shen untuk mendekorasi. Ran-Ran, lihat apakah kamu menyukainya. Aku sangat suka. Terima kasih, Shen Yi. Itu hanya usaha kecil. Ran-Ran, kamu baru pulang ya? Kalau tidak mengerti, tanyakan padaku. Itu hanya usaha kecil. Ran-Ran, kamu baru pulang.
Siapa yang masih bertanya padaku? Baiklah. Hari ini, kau pasti lelah. Istirahat yang baik. Aku dan Bibi Shen pergi dulu. Baik, ayah. Semua orang di kelompok Shen Ming sudah ditangkap. Tapi tidak ditemukan. Dokumen rahasia itu mungkin tersembunyi di keluarga Shen. Ah ah, ayo coba ini. Kue kupu-kupu. Sebelumnya, kabar tentang tuan muda keluarga Shen yang mengoleksi kupu-kupu menyebar ke seluruh daerah. Dikatakan bahwa dia bahkan rela mengeluarkan uang banyak untuk membeli spesimen kupu-kupu yang rusak. Mengapa dia mengoleksi spesimen? Ah, mungkin ada kebiasaan khusus yang dia miliki. Ayo coba. Ran-ran. Karena dia sudah menjadi pewaris. Kalau begitu, harus benar-benar akrab. Nanti aku minta Zige untuk membawamu ke kantor untuk mendaftar. Baik. Aku sudah kenyang. Ayah, tanganmu. Oh, tanganku? Ah, hanya tidak sengaja terbentur sedikit. Tidak apa-apa, bagaimana? Cepat bawa kakakmu untuk melapor. Para pemegang saham di grup tidak mudah ditipu. Hari pertama di grup harus tampil baik, jika tidak, benar-benar berhenti. Hati-hati. Kang, jangan pedulikan saya. Cepat pergi ke konferensi pers. Jangan takut, saya panggilkan ambulans untukmu. TN Cencang.
Baru saja menerima kabar. Malam ini ada orang kaya yang akan keluar negeri lagi. Mencapai lebih dari 1 miliar. Dokumennya sudah ditemukan. Bagus sekali, tidak salah lagi itu Kakian. Dengan ini, kita bisa menangkap semuanya. Ayah, jangan-jangan itu benar-benar kamu. Nona Shen, apakah Anda tahu tentang rencana Dong Shen untuk membangun kembali badan keuangan? Ada rumor mengatakan bahwa Anda sendiri yang menyerahkan ayah Anda ke badan keuangan. Benarkah itu? Oh, Miss Shen. Apakah Anda sudah merencanakan perang pribadi terhadap Cahan Bercahaya sejak 3 tahun lalu? Dan apakah Anda sendiri yang menjadi White Shuqian di daftar penantang gelap nomor 1? Maaf, hari ini Miss Shen tidak menerima wawancara. Ran. Sekarang di luar sana, semua orang mengatakan bahwa kamu sendiri yang menyerahkan Chang Zhou ke penjara. Seluruh ibu kota melihatmu sebagai duri di mata mereka. Kamu mungkin tidak bisa tinggal di ibu kota lagi. Shen Ye, aku sebenarnya tidak berniat untuk mengambil posisi pewaris. Apalagi setelah cedera yang baru saja kau alami. Posisi pewaris? Aku rela melepaskannya. Ran, kamu telah menderita. Pak Shen, kontrak sudah siap. Proses pewarisan akan segera dimulai. Silakan duduk semua. Di hari yang penuh kegembiraan ini, Grup Cemerlang akan menyaksikan sesuatu yang besar. Mari kita sambut chairman baru Grup Cemerlang, Shen Yian. Shen Lianan, aku belum pernah melihatnya. Shen Changqing, kakaknya. Dia adalah anak haram. Bagaimanapun, dia tidak pantas mengambil alih. Saya sangat mengerti bahwa banyak orang memiliki pendapat tentang saya. Tetapi Cui Liang awalnya bernama Jingdu. Dari yang tidak terjangkau oleh siapapun menjadi terancam. Sekarang dalam bahaya. Sebagai anggota keluarga Shen, saya seharusnya bersama Cui Liang dalam masa sulit. Cui Liang memiliki 200.000 orang. Saya akan memberi kalian penjelasan. Baiklah, ada Shenong. Cui Liang pasti akan bersinar kembali. Saya mengumumkan bahwa upacara peringatan resmi berakhir. Selamat, Shan Zong. Tunggu. Shenong, kamu bukan. Kalau bukan karena Ran, apa saya tidak tahu? Karena kamu menyimpan niat buruk selama ini. Apa itu? Lepaskan saya, bukan saya. Kamu tahu betul nama di daftar itu adalah Shen Changdong. Mengapa bisa mencurigai saya? Hanya bisa disalahkan pada dirimu sendiri. Kamu pikir aku ada dalam skenariomu. Tapi tidak tahu bahwa kamu juga ada dalam skenarioku. Saudari Qian, kamu benar-benar bisa meramalkan masa depan. Untungnya, aku sudah mempersiapkan rekaman palsu. Sepertinya Shen Yian adalah bos besar di balik layar. Karena dia telah merancang sebuah drama. Kita hanya perlu bekerja sama sedikit. Mari kita tampilkan sebuah akhir yang hangat. Kalau mau menyalahkan, hanya bisa menyalahkan aktingmu yang buruk. Kau pikir aku berada dalam rencanamu. Tanpa kau sadari, kau juga berada dalam rencanaku. Memang gen dari Shen Changzong. Aku meremehkanmu. Orang jahat pasti mendapat balasan. Hanya memetik buah dari perbuatannya sendiri. Aku selalu menganggapmu seperti saudara kandungku. Jika kamu ingin posisi chairman,
Kamu bisa langsung bilang kepadaku. Sejak aku datang ke keluarga Shen, aku selalu dibebani nama anak luar nikah. Tidak bisa mendapatkan sedikit pun harta keluarga Shen. Apapun yang kulakukan dan usahakan, orang lain tidak pernah melihatnya. Bahkan anak-anakku juga hidup seumur hidup mereka dengan nama burukku. Jika kamu benar-benar mencintai anakmu, kamu tidak akan mencelakakan mereka dengan kecelakaan sendiri. Jika kamu benar-benar mencintai anakmu, kamu tidak akan merancang sendiri sebuah kecelakaan untuk membunuhnya. Zile adalah anak kandungmu. Jiang, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Hahaha. Kecelakaan bisa menghancurkan dua lawan kuat sekaligus. Itu dua keuntungan dengan satu langkah. Hahaha. Setelah kamu selesai, ketua yang cemerlang adalah saya. Kamu, Shen Yan. Saya adalah ketua. Saya adalah ketua. Diketahui bahwa ketua grup cemerlang akan segera mengalami pergantian. Grup cemerlang akan mengikuti ketua baru untuk melakukan inovasi baru. Poin utama dari reformasi kali ini. Ketua ini adalah